Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, berakhir sudah penderitaan Suropati alias pengemis pinal. Hukuman sang guru telah selesai. Bagaimana selanjutnya petualangan seru Suropati? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Mendengar kalimat muridnya itu, si peri yang bertangan lembut kontan tertawa. Hahaha. Kau benar-benar bocah gendeng, Suro. Tapi aku sangat suka. Kau memang pantas menjadi murid si peri yang bertangan lembut. Puji peri yang bertangan lembut. Suropati menggerakkan bola matanya ke kiri dan ke kanan. Suro, hari ini adalah hari terakhir kau menjalani hukumanmu. Mata Suropati berbinar mendengar ucapan gurunya. Setelah genap 30 hari kau mengalami penderitaan. Hikmah apa yang dapat kau petik, Suro? Tanya peri yang bertangan lembut. Hikmah? Hikmah apaan sih, kek? Suropati malah balik bertanya. Sebenarnya kau sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Suropati mengenyitkan hidungnya. Apa, kek? Penderitaan itu sakit, Suro. Tapi dari rasa sakit itulah jiwamu ditempa untuk menjadi orang yang bijaksana. Suropati diam mendengarkan petua gurunya. Orang yang bijaksana selalu berpikir dari dua sudut yang saling bertentangan, namun saling isi. Ketika seseorang merasakan kebahagiaan, hendaknya ingat akan penderitaan, agar dia tidak hanyut dalam kebahagiaannya. Karena kalau hanyut, sesungguhnya telah berada di ambang penderitaan. Sebab apa? Sebab apabila dia hanyut dalam kebahagiaannya, dia sama sekali tak mempunyai persiapan untuk menyambut datangnya penderitaan. Karena tidak mempunyai persiapan itulah penderitaan yang menimpa akan terasa berlipat-lipat. Suropati menundukkan kepala dalam-dalam, merasakan kebenaran ucapan si peri yang bertangan lembut. Sebaliknya, apabila seseorang telah sering kali merasakan penderitaan, sesungguhnya telah punya modal berharga untuk menjadi seseorang bijaksana yang mengerti kodratnya sebagai manusia. Dan ketika dianugerahi kebahagiaan, dia pun tak akan pernah lupa akan penderitaan yang telah dia alami. Dia akan terhindar dari sifat sombong dan congkak, karena sadar kalau kebahagiaan itu tidak kekal. Jadi, dia perlu hanyut pada kebahagiaan yang telah diperoleh. Suropati membuka mata hatinya untuk melihat, merasakan, dan mencamkan pengertian petua gurunya. Kau mengerti, Suro? Tanya si peri yang bertangan lembut kepada muridnya. Suropati pun mengangguk. Jawab pertanyaanku, Suro. Sentak si peri yang bertangan lembut. Iya, kek, aku mengerti. Saut Suropati, mantap. Tiba-tiba, si peri yang bertangan lembut menggerakkan tangannya, melepaskan totokan di tubuh Suropati.
ilmu silatmu telah kukembalikan, Suro. Untuk sementara, kau telah terbebas dari penderitaan." Baru saja kata-kata periang bertangan lembut selesai, seorang pengemis memasuki ruangan kuil Saloka. Segera dihampirinya si periang bertangan lembut yang tengah duduk bersila bersama muridnya. "Seseorang ingin bertemu guru," lapor pengemis itu. Si periang bertangan lembut segera bangkit dari duduknya, lalu melangkah keluar. Di depan halaman kuil telah berdiri menunggu seorang lelaki setengah baya berpakaian prajurit. Ucap prajurit itu ketika periang bertangan lembut telah berada di depannya. "Ada perlu apa? Bukankah Baginda Prabu tahu kalau aku sudah tak mau lagi mencampuri urusan kerajaan?" tanya si periang bertangan lembut. "Tapi ini sangat penting, karena menyangkut kewibawaan yang mulia Baginda Prabu," tegas prajurit itu. "Urusan apa?" "Brajadenta alias si Dewa Maut telah berkhianat." "Pengawal kerajaan itu berkhianat?" tanya si periang bertangan lembut seperti minta ketegasan seraya mengerutkan keningnya. "Iya," jawab utusan kerajaan. "Brajadenta telah mencuri kitab Batu Kumala Hitam." Si periang bertangan lembut terkejut bagai disambar petir. Bukan hanya itu saja, dia pun telah berani menodai seorang dayang-dayang, tambah utusan ini. Mendengar hal ini, kakek kurus Guru Suropati itu seperti dilolosi tulang-tulangnya, lemas sekali. "Oh Gusti yang Maha Agung, kenapa Brajadenta berani melakukan perbuatan biadab seperti itu?" desa si periang bertangan lembut sambil mengelus dada. "Hal itu terjadi sekitar 5 tahun yang lalu," lanjut utusan ini. "Apakah tokoh-tokoh kerajaan tidak ada yang sanggup menyeretnya kembali ke hadapan Baginda Prabu?" tanya si periang bertangan lembut. Utusan kerajaan itu menggelengkan kepalanya. Dia telah menguasai ilmu Batu Kumala Hitam dari kitab yang telah dicurinya. Oleh karenanya, tak satu tokoh kerajaan pun yang sanggup menghadapinya. "Dan kedatanganmu ini tak lain untuk menyampaikan titah Baginda Prabu agar aku menghukum Brajadenta yang telah berkhianat itu. Begitu?" utusan kerajaan itu mengangguk. "Baik, aku menyanggupi. Segera kau sampaikan hal ini kepada Baginda Prabu," tegas si periang bertangan lembut. Setelah mendapat jawaban yang diinginkan, utusan kerajaan itu menjura beberapa kali. Kemudian dia mohon diri untuk pamit. Dahi si periang bertangan lembut berkerut-kerut memikirkan tugas yang harus diembannya. Untuk beberapa lama, dia sama sekali tak menampakkan senyum yang biasa menghiasi bibirnya. Melihat gurunya yang tampak berpikir keras, Suropati segera mendekati. "Apakah Brajadenta yang bergelar si Dewa Maut itu sangat sakti, kek?" tanya Suropati polos. Dan remaja ini pun segera ingat pada 2 orang gadis yang juga tengah mencari pengkhianat kerajaan itu. "Kalau si Dewa Maut benar-benar telah menguasai ilmu Batu Kumala Hitam, rasa-rasanya tak seorang pun yang sanggup mengatasinya," gumam si periang bertangan lembut, Masgul. "Bagaimana kalau dikeroyok, kek?" cerca Suropati. Mendengar ucapan muridnya, si periang bertangan lembut tersenyum. "Tidak semudah yang kau kira, Suro. Jadi, dia benar-benar tak bisa dikalahkan?" "Tentu bisa. Ilmu yang telah dikuasai Brajadenta berinti kepada Batu Kumala Hitam. Apabila batu itu terpisah dari tubuh, kekuatannya pun akan hilang. Tapi mustahil bila merampas batu itu tanpa terlebih dulu membunuh si Brajadenta," jelas si periang bertangan lembut. "Dan satu lagi, kelemahannya, ilmu Batu Kumala Hitam akan tak berdaya
apabila berhadapan dengan ilmu totokan 18 tapak dewa. Tapi aku tak yakin mampu menghadapinya, karena aku sendiri hanya menguasai ilmu totokan itu sampai tingkat ke-17. Ilmu totokan 18 tapak dewa. Kenapa kakek tidak mengajarkannya padaku? Bocah gendeng, bagaimana aku akan mengajarimu, sedang ilmu arhat tidur saja belum kau kuasai. Kening Surapati kontan berkerut. Tiba-tiba timbul penyesalan dalam hatinya. Kalau saja waktu itu tidak melarikan diri ketika disuruh bersemedi untuk memperdalam ilmu arhat tidur, dia tentu sudah diajari ilmu totokan 18 tapak dewa. Mendadak si pria yang bertangan lembut mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Remaja konyol yang sudah pandai membaca karena diajari gurunya itu menjadi sangat gembira. Matanya berbinar-binar memandang benda di tangannya, yang tak lain adalah sebuah kitab ilmu olah kanuragan yang berjudul 18 tapak dewa. Kalau terjadi apa-apa pada diriku, kau pelajari sendiri ilmu totokan itu ya Suro, ujar si pria yang bertangan lembut. Setelah mengatakan itu, si pria yang bertangan lembut berkelebat cepat langsung menghilang dari tempat ini. Surapati tak sempat berkata-kata lagi. Dia hanya diam, terlongo-longo memandangi kitab yang berada di tangannya. Berhari-hari, Surapati tak bosan-bosannya membuka lembar demi lembar halaman kitab 18 tapak dewa. Berhasilkah Surapati alias pengemis binar mempelajari jurus hebat 18 tapak dewa? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.